saya dari Pradiono dari kelas Geologi C Matkul Fikih Pak Dwi Haryono. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang puasa wajib Ramadan. Puasa wajib Ramadan dibagi menjadi 6 subjudul. Yang pertama ada pengertian dan dasar hukum puasa wajib. Yang kedua ada syarat dan rukun puasa wajib. Yang ketiga ada sunnah-sunnah puasa. Yang keempat ada hal yang membatalkan puasa. Yang kelima ada hikmah dan manfaat puasa. Yang terakhir atau yang keenam adalah keringanan puasa. Yang pertama mengenai pengertian dan dasar hukum puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia atau umat muslim yang sudah balik, berakal, dan sehat. Jika tidak ada halangan suatu apapun diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Apabila ditinggalkan, Anda mendapatkan dosa. Puasa Ramadan menurut syariat Islam adalah suatu amalan ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, dan perbuatan yang buruk. Dan berikut subjudul yang kedua mengenai syarat puasa wajib dan rukunnya. Syarat puasa wajib yang pertama, Islam, orang kafir tidak diperintahkan untuk berpuasa. Yang kedua, mukallaf, balik dan berakal. Yang ketiga, mampu berpuasa menurut syara. Yang keempat, sehat. Puasa tidak wajib bagi orang yang sakit. Yang kelima, untuk bermukim. Tidak wajib puasa bagi musafir, orang yang tidak bermukim yang jauh kira-kira 82 km dengan perjalanan yang mubah bukan haram, dan syaratkan agar diperbolehkan berpuasa dari perjalanan. Mengenai rukun puasa, yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ya, poin nomor 3, sunnah-sunnah berpuasa. Di sini ada 10 poin tentang sunnah-sunnah berpuasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka. Yang kedua, sahur. Yang ketiga, mengakhiri sahur. Yang keempat, berbuka dengan rutop. Yang kelima, mendatangkan doa berbuka puasa. Yang keenam, memberi makan orang yang berbuka puasa. Yang ketujuh, mandi janabah. Yang kedelapan, menjaga sholat taraweh. Yang kesembilan, memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kesepuluh, mampu banyak amalan soleh dan lain-lain. Berikutnya subjudul yang keempat mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Di sini ada 7 poin tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, murtad. Yang kedua, haid. Yang ketiga, gila. Yang keempat, pingsan dan mabuk. Yang kelima, jima. Yang keenam, mutah yang disengaja. Yang terakhir, yang ketujuh, makan dan minum disengaja. Subjudul yang kelima mengenai keringanan puasa. Di sini ada 4 poin tentang keringanan puasa. Yang pertama, bagi orang yang sakit boleh tidak berpuasa jika merasa berat. Yang kedua, wanita hamil dan menyusui boleh tidak puasa tapi tetap diqadha. Yang ketiga, bagi lansia boleh tidak puasa dan digantikan dengan fidyah. Nomor 4, bagi musafir jika berat dengan safar boleh tidak berpuasa. Berikutnya subjudul yang ke-6 mengenai hikmah dan manfaat atau keutamaan puasa. Yang pertama adalah hikmah puasa. 1. Membersihkan jiwa. Yang kedua, menyehatkan badan. Yang ketiga, puasa dapat menurunkan daya seksual. Yang keempat, puasa mendidik kemauan, mengendalikan hawa nafsu. Yang kelima, dapat menimbulkan semangat bersyukur. Kita harus tetap bersyukur, teman-teman. Berikutnya, manfaat puasa. Yang pertama, untuk menanam rasa sayang dan ramah kepada fakir miskin. Yang kedua, untuk membiasakan diri dan jiwa memelihara amanah. Yang ketiga, untuk menyuburkan dalam jiwa manusia kekuatan menderita dan untuk menguatkan kehendak manusia untuk meneguhkan keinginan. Ya, dari sini kita bisa menarik kesimpulan dari puasa wajib atau puasa Ramadan. Kesimpulannya adalah puasa wajib adalah puasa yang wajib dilakukan oleh umat muslim yang sudah balik, berakal, sehat.
Jika tidak ada halangan, suatu apapun diwajibkan untuk melaksanakannya. Apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Dasar hukum ibadah puasa dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan di atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Saya mengakhiri materi puasa wajib Ramadan. Inilah beberapa soal dan jawaban yang telah disaring dan diskusikan. Yang pertama, soal dari Nafiatul Mu'amaroh. Ada yang mengatakan saat sudah memasuki bulan Sya'ban, kita sudah tidak boleh mengkodok puasa Ramadan, sedangkan hutang puasa wajib dibayar. Apakah benar kita dilarang mengkodok puasa di bulan Sya'ban? Adakah dasar hukumnya? Jawabannya dari Putri Bunaya, boleh jika mengkodok puasa di bulan Sya'ban asal selain di hari akhir bulan Sya'ban, yaitu 29 dan 30 Sya'ban. Yang tidak diperbolehkan adalah puasa sunnah mutlak di bulan Sya'ban. Berikutnya dari Mas Agam Setiawan, jika ada seseorang yang meninggal di saat bulan puasa dan akhirnya mempunyai hutang puasa, bagaimana hukumnya? Jawabannya dijawab oleh Mbak Prasetya Eka Fadila. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, jika seorang sakit di bulan Ramadan lalu ia meninggal dunia dan belum melunasi hutang puasanya, maka puasanya dilunasi dengan memberi makan kepada orang miskin dan ia tidak memiliki kodok. Adapun jika ia memiliki hutang nazar, maka hendaklah kerabatnya melunasinya. Pertanyaan terakhir dari Wigo Prasetyo, apabila seorang memenuhi kewajiban pekerjaannya sehingga ia kepayahan dalam berpuasa, apakah boleh membatalkan puasa dan bagaimana hukumnya? Soal dari Wigo Prasetyo dijawab oleh Putri Bunaya, boleh membatalkan puasa jika dirasa sudah benar-benar tidak bisa melanjutkan puasa, namun orang tersebut harus mengganti atau mengkodok puasa sebanyak hari yang ditinggalkan di hari lain. Dasar hukum ada di surat Al-Baqarah ayat 180.